في الغفران ليلة قدرنا في شهر نفدنا ربنا فدنا في شهر في شهر يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا رب عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان 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 يا رب سلمنا من لهبة النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من أوائك أقطنا 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 يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا إن تواصلنا بجاه سيدنا إن تواصلنا بجاه سيدنا إن تواصلنا بجاه سيدنا إن تواصلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت نويت تعلم
الفلاح والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وشوقه وحسن الخاتمة وحمد في العافية وصلاح الآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli nafi'an amma ba'du. Kebiasaan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ini ada hikayat atau kisah yang kita bisa ambil iktibar atau hikmah di dalam kisah ini yang terjadi pada cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Hasan ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kebiasaan Sayyidina Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah. Jadi Sayyidina Hasan itu cucu baginda Nabi yang pertama, ya, anak pertama dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang menikah dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ini sedikit saja pengetahuan buat jenengan. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri tercinta beliau. Bahkan banyak riwayat yang mengatakan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu ketika hendak datang ke rumahnya baginda Nabi, ini Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha duduk, tiba-tiba didatengin putrinya yang bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Itu Nabi berdiri, padahal yang datang putrinya. Nabi berdiri dan mempersilakan putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah untuk duduk di tempat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra datang mengunjungi abahnya yaitu Nabi, itu Sayyidatuna Fatimah masuk dipersilakan oleh Rasulullah dan Nabi berdiri menyambut kedatangan putri tercintanya. Lantas, ya anakku, datanglah ke sini dan duduk di sini. Dan kebalikannya seperti itu. Ketika Nabi datang ke rumah putrinya, yang dimana putrinya menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, maka Nabi pun disambut dengan berdirinya putri tercinta Nabi, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Berdiri itu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra berdiri. Ya Abi, ya Aba, ya Rasulullah, ta'al, silakan duduk di tempatku. Kayak dengan tamu, kayak dengan orang lain. Ini dengan anak dan bapak, namun sangat menjaga adab dan akhlak. Seorang anak yang sangat menjaga akhlak dan adabnya di hadapan Nabi, dan Nabi seorang ayah yang sangat menjaga adab dan akhlaknya di hadapan anak. Bahkan ketika saling berkunjung itu pasti berdiri. Tidak fadhal duduk, silakan duduk, tidak, tapi berdiri terus memberikan tempat duduk yang terbaik. Sama kebalikannya Nabi datang ke Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi ini bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu cinta?" Nah, ini. Dan kebiasaan Nabi itu ketika melihat anaknya Sayyidatuna
Aisyah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ini Nabi selalu mencium kening daripada keningnya putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dicium itu keningnya putrinya Nabi yang paling dicintai. Sampai-sampai kejadian itu sering dilihat istrinya, istri Nabi. Dan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu mencium kening putrimu? Bagaimana saya tidak ingin mencium kening putri saya, sedangkan aroma surga ada pada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Mambune surga ge ananas putri aku. Bau surga itu ada pada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Penghulunya para orang ngerti. Ya. Jadi bau surga itu ada pada putri baginda Nabi, sehingga Nabi tidak bosan untuk selalu mencium kening baginda, mencium kening daripada putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Itu sedikit kisah dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wanginya itu wangi surga. Makanya Nabi mengatakan, jika engkau ingin mencium bau surga, maka ciumlah kening daripada putriku yang bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, lahir anak bernama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan satunya lagi dari wafat meninggal. Tapi cucu Nabi ini yang pertama namanya Sayyidina Hasan. Ini Sayyidina Hasan, cucu Nabi pertama, yang dimana kebiasaan di bulan Ramadan, kebiasaan cucu Nabi yang bernama Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, itu selalu membagikan makan atau menyiapkan hidangan makan bagi kaum muslimin untuk berbuka, yang dimana pada waktu itu Nabi Sayyidina Ali tinggal di kota Madinah. Jadi cucu Nabi itu selalu menyediakan makan untuk siapa saja orang yang mau berbuka di rumahnya, gratis setiap bulan Ramadan dan setiap hari itu. Sampai-sampai kabar itu terdengar di seluruh masyarakat kota Madinah dan sekitarnya, sehingga barang siapa yang ingin makan enak, nikmat, gratis, ya mampir ke rumahnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya itu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi, dikenal sebagai orang yang selalu berbagi, menyediakan makanan selama bulan Ramadan, dan setiap hari kabar itu terdengar di seluruh penjuru kota Madinah sampai di kota-kota yang lainnya. Namun ajaibnya, walaupun semakin banyak yang datang ke rumah beliau untuk sekedar berbuka puasa karena disediakan makanan yang gratis, enak dan nikmat, namun makanan tersebut tidak pernah berkurang, bahkan selalu cukup untuk meladeni atau menyuguhkan kepada tamu-tamunya. Dan Sayyidina Hasan sendiri cucu Nabi yang meladeni, memberikan, menyuguhkan itu semua. Dengan tangan mulia beliau menyuguhkan makanan untuk siapa saja yang mau berbuka puasa di rumahnya. Dan itu bukan satu orang, dua orang, banyak sekali selama bulan Ramadan itu. Jadi kebiasaannya Sayyidina Hasan selama bulan Ramadan, masaknya banyak dan memberikan masakan tadi, ya, dihidangkan untuk siapa saja yang mau berbuka puasa. Makanya tamunya banyak itu, yang mau makan enak, mau makan nikmat, ya, bersama cucu Nabi datang ke rumahnya Sayyidina Hasan sambil makan. Dan Sayyidina Hasan sendirilah yang menyediakan makanan tersebut, yang memberikan makanan tersebut. Dan Sayyidina Hasan sendirilah yang menyuguhkan, meladeni para tamu-tamu yang datang ke rumahnya untuk berbuka puasa. Sampai suatu kisah, ada seorang laki-laki tua datang ke rumah beliau. Ini laki-laki tua ini datang ke rumahnya Sayyidina Hasan. Hendak apa? Sama, karena mendengar kabar Sayyidina Hasan setiap Ramadan membagikan makanan, membuka atau memberikan makanan kepada yang hendak berbuka puasa. Ini laki-laki tua tergiur datang ke rumah Sayyidina Hasan. Lantas sama tamu-tamu yang lain ini banyak, lelaki tua tersebut datang waktu maghrib berbuka. Yang lainnya memakan makanan itu, di situ dimakan bareng enak.
Tapi laki-laki ini malah tidak mengikuti Nabi, hanya makan 3 korma dan seteguk air. Makan 3 korma dan seteguk air. Sama yang dilakukan Nabi kan ketika berbuka, membatalkan puasanya di waktu maghrib. Itu makan 3 korma, itu pun kalau ada 3 korma, kalau enggak intinya ganjil. Lantas setelah itu minum seteguk air. Lah ini dilakukan oleh laki-laki tua tadi. Yang lainnya dimakan di situ. Yang disediakan Sayyidina Hasan dimakan semua. Namun ada laki-laki tua yang renta, ya, itu hanya memakan korma 3 dan seteguk air. Dan kejadian itu dilihat oleh Sayyidina Hasan. Sampai halnya Sayyidina Hasan tergerak hatinya untuk bertanya, wahai lelaki tua, kenapa engkau tidak makan makanan yang kami sediakan seperti yang lainnya? Kenapa engkau tidak memakan makanan kami yang kami sediakan seperti yang lainnya? Mereka semua kan dimakan di sini. Kenapa engkau hanya memakan 3 korma dan minum seteguk air, dan makanan yang kami sediakan engkau ambil untuk dibawa pulang? Itu pertanyaannya Sayyidina Hasan kepada lelaki tadi. Terus pertanyaan Sayyidina Hasan selanjutnya, apakah engkau memiliki keluarga yang sedang sakit? Apakah engkau memiliki keluarga yang sedang ditimpa musibah sehingga ini makanan yang saya sediakan kamu bawa pulang? Lantas laki-laki tua tersebut menjawab dengan wajah yang bersedih, tidak wahai Imam Hasan, sungguhnya saya itu tidak memiliki keluarga satupun. Saya hidup sebatang kara. Terus apa yang membuatmu makanan ini tidak engkau makan di sini, lantas engkau bawa pulang? Apakah engkau ingin makan di rumah? Biar saja nanti saya kasih makanan lagi untuk di rumah. Yang ini makan di sini tidak. Saya setiap berjalan itu di kota Madinah melihat seorang pemuda yang gagah. Ini kata lelaki tua tadi. Melihat pemuda yang gagah itu turusi ke, fokus hilang nyong. Sing ngerti. Mengatakan kepada Al-Imam Hasan, saya itu orang yang sebatang kara wahai Imam. Saya tidak memiliki keluarga satupun. Dan saya hidup sendiri. Lantas Imam Hasan mengatakan, lah kenapa engkau membawa makanan ini pulang? Apakah ingin engkau makan di rumah? Biar nanti saya tambahkan makanan untukmu. Yang ini dimakan di sini. Nanti saya kasih makanan lagi untuk di rumah. Tidak. Terus apa yang membuatmu sampai membungkus makanan ini untuk dibawa pulang? Karena saya mengetahui seseorang yang dimana orang itu seorang yang gagah. Dia selalu di kebun bekerja. Namun ketika datangnya daripada azan maghrib, ya, dia berbuka hanya dengan 1 roti yang kering lantas dibasahi dengan air. Dan di sela-sela istirahatnya, pemuda yang gagah tersebut selalu melantunkan membaca ayat suci Al-Quran. Walaupun saya belum sempat berbincang, namun saya sangat menghormati beliau dan saya dengarkan itu bacaan Al-Quran. Ini laki-laki sangat takjub kepada seorang yang gagah, yang selalu di ladang, di kebun, berpuasa, ketika datang azan hanya makan 1 roti yang kecil, yang kering, dikasih air tawar, dimakan, biar lunak di dalam mulut dan masuk ke dalam perut. Dan itu yang selalu dilihat laki-laki tua. Sehingga laki-laki tua ketika mendatangi Al-Imam Hasan untuk memakan makanan yang gratis yang disediakan Imam Hasan, nggak dimakan, hanya makan korma dan seteguk air. Yang makanan itu disediakan nikmat, enak, lezat, dibawa pulang maksudnya untuk diberikan laki-laki tadi yang di kebun, yang di waktu istirahatnya mau melantunkan ayat suci Al-Quran, dan ketika berbuka hanya makan 1 roti kering yang dikasih air yang basah biar di mulutnya lunak sampai masuk dalam perut. Lantas laki-laki ini tidak mengetahui siapa itu orang, tapi sangat takjub. Masya Allah, ini orang di puasa Ramadan masih bekerja, di sela kesibukan pekerjaannya masih berpuasa dan makan ala kadarnya dengan sepotong roti yang kering dikasih air.
dan di sela kesibukan pekerjaannya di kebun masih sempat membaca Al-Quran, melantunkan ayat suci Al-Quran. Lantas apa? Laki-laki tersebut, ini ya Imam Hasan yang ingin saya berikan kepada laki-laki yang gagah tadi. Gak usah itu dimakan saja buat jenengan, nanti laki-laki itu saya kasih lagi. Yang laki-laki tua juga mengatakan, tidak, saya ingin memberi daripada apa yang sudah saya dapatkan pada hari ini. Saya tidak ingin ditambah olehmu. Saya ingin apa yang milikku ini aku kasihkan kepada orang yang gagah tadi yang di dalam kebun. Itu panggilan hati saya, wahai Imam Hasan. Lantas kata Imam Hasan, sambil Imam Hasan menangis, meneteskan air mata, bersedih, mengatakan, ketahuilah wahai laki-laki tua, yang engkau lihat di kebun itu, yang engkau lihat membaca ayat suci Al-Quran di tengah puasa, di tengah kesibukannya, yang engkau lihat hanya makan sepotong roti yang dikasih air tawar untuk bisa masuk dalam mulutnya, itu adalah ayahku Al-Imam Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, singa Allah, Saifullah, menantu Rasulullah dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia rela bekerja untuk bisa meladeni seluruh umat Islam yang ada di kota Madinah agar bisa berbuka puasa dengan gratis. Paham kan? Ya. Jadi sampai segitunya itu kisah itu. Jadi laki-laki yang gagah yang dilihat laki-laki tua tadi itu ialah ayah daripada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Imam Ali sahabat Nabi yang dijuluki singa gurun pasir, yang dijuluki Saifullah, yang dijuluki menantu Rasulullah, kekasih Allah, kekasih baginda Nabi, bekerja mendapatkan hasil dari itu diberikan kepada anaknya yang bernama Sayyidina Hasan untuk diberikan lagi kepada orang-orang yang ada di kota Madinah dengan cara memasak yang banyak, menyediakan orang yang hendak berbuka puasa. Itu yang membuat menangisnya Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anaknya di rumah dakwah ngladeni umat sapa bae sing apa mangan gratis nikmat silakan, semakin banyak tamunya dari kota Madinah dan lain sebagainya. Namun Al-Imam Ali sendiri orang yang suci, yang mulia, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, di kebun makannya hanya satu roti yang dimana roti itu kering dikasih air tawar. Sedangkan hasil dari apa yang dia kerjakan dinikmati oleh orang-orang muslim di kota Madinah, yang dimana ketika berbuka makan dengan makanan yang nikmat. Itulah ajaran datuk-datuk kami, ya. Tuh, kadang merelakan dirinya makan gak enak, yang penting orang makan enak. Kadang merelakan dirinya tidak memegang apa-apa, yang penting orang lain bisa kebantu. Itulah ajaran daripada Imam Ali kepada anaknya Sayyidina Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Itu bisa diambil itu. Imam Ali aja bekerja ya. Imam Ali nih menantu Nabi bekerja. Di bulan puasa pun tetap dia menggarap daripada kebun. Namun punya tujuan tertentu. Dari hasilnya itu digunakan oleh anaknya untuk apa? Kembali lagi kepada umat Islam, memberikan kemaslahatan, kemanfaatan. Kalau kita bekerja untuk siapa? Diri, ya. Kita bulan Ramadan, ya, yang jualan kurma itu kayak saya, itu uangnya untuk siapa? Untuk saya sendiri. Dikembalikan lagi nggak itu untuk umat? Disisakan nggak itu untuk umat? Kan gitu.
Yaitu perbedaannya kita dengan mereka, orang-orang soleh yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Masyaallah kan? Terus ada lagi kisah. Ada lagi kisah yang dimana kisah ini diambil dari kitab Fawaidul Mukhtar. Itu berisi tentang nasihat atau kalam dari Al-Habib Zain bin Sumaid bin Ibrahim. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Habib Zain Iya, yang jelas dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu bisa dilihat, dalam kitab Fawaidul Mukhtar dijelaskan itu berisi tentang nasihat-nasihat daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Di situ ada sebuah kisah yang dimana keutamaan orang yang menghormati datangnya bulan Ramadan dan orang yang menjaga adab akhlaknya di bulan Ramadan. Ya, keutamaan orang yang menjaga adab akhlak di bulan Ramadan dan keutamaan orang yang menghormati bulan Ramadan. Apa coba? Kisahnya seperti ini, dengarkan baik-baik. Kisahnya, jadi ada seorang majusi, ya. Ada seorang majusi. Majusi itu orang yang kepercayaannya itu menyembah api. Majusi itu yang menyembah api, ya. Ada orang majusi yang dimana ia menyembah api. Dia memiliki anak laki-laki. Pas pada waktu itu masuk daripada bulan Ramadan. Lah orang majusi ini melihat anak laki-lakinya makan di siang hari di hadapan orang-orang muslim yang sedang berpuasa Ramadan. Lah ini ayahnya bukan orang muslim, wong nyembahnya api, tapi melihat adab akhlak anaknya seperti itu tidak terima. Sehingga itu anak dipukul. Ditampar itu, dipukul. Kamu gimana? Sudah tahu ini ibadah sucinya orang muslim, bulan Ramadan yang suci. Walaupun kita bukan muslim, kenapa engkau tidak menghormati bulan Ramadan? Bulannya orang Islam, bulan suci yang dimana orang-orang muslim ini pada berpuasa. Engkau malah makan di siang hari, tidak menghargai orang-orang muslim yang lainnya. Dipukul itu. Selang 3 hari ini ayahnya yang mukul anaknya tadi karena tidak menghormati bulan Ramadan, siang hari makan di hadapan orang-orang yang sedang berpuasa. Ini ayahnya setelah mukul 3 hari meninggal. Ketika meninggal, di sekitar daerah tersebut ada orang yang bermimpi yang dimana laki-laki tersebut masuk ke dalam surga. Nah ini orang tersebut bingung. Ini kan orang penyembah api, bukan orang muslim. Lah kok saya bermimpi orang itu masuk surga? Lantas di dalam mimpi laki-laki tadi melihat seorang yang soleh dari negeri tersebut juga lagi berbincang kepada laki-laki tersebut. Ketika orang soleh ini bertanya kepada orang majusi tadi yang sudah meninggal yang mau masuk surga, ditanya oleh orang soleh tadi, wahai orang majusi, engkau kan bukan orang muslim, kenapa engkau bisa mau masuk ke dalam surga? Itu dalam mimpinya seperti itu, yang dimimpiin laki-laki yang tinggal di daerah tersebut. Ini orang majusi penyembah api dan seorang yang soleh alim sedang berbincang-bincang di hadapan surga. Orang soleh bertanya, kenapa engkau masuk surga? Engkau kan bukan penyembah Allah, engkau kan penyembah api. Keimananmu saja berbeda dengan kami. Kenapa Allah mau masukkan engkau ke dalam surga? Lantas apa jawaban orang majusi tadi? Sungguhnya karena saya memukul anak saya, karena begitu saya memuliakan bulan Ramadan, karena begitu saya menjaga adab akhlak dan mengajarkan anak saya untuk memuliakan bulan Ramadan, walaupun kami bukan orang muslim,
Dan saya bukan pemeluk Islam, namun berkah itu sebelum saya meninggal, sebelum ajal menjemput saya, Allah berikan hidayah kepada saya masuk Islam. Dan berkat saya memuliakan bulan Ramadan dengan adab, dengan akhlak menghidupkan bulan Ramadan, Allah masukkan saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang Majusi, penyembah api, yang dari dia lahir sampai hendak meninggal masih beragama Majusi, penyembah api. Namun karena cintanya kepada bulan Ramadan, menjaga kehormatan, kemuliaan bulan Ramadan, sampai-sampai rela memukul anaknya karena anaknya tidak adab dan akhlak kepada bulan Ramadan, yang dimana makan di siang hari di hadapan kaum muslimin, tidak menghargai orang-orang muslim yang sedang berpuasa. Maka dari memukulnya tadi, memuliakan kehormatan bulan Ramadan, sebelum meninggal Allah berikan hidayah kepada orang tersebut memeluk Islam sehingga meninggal ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang Majusi yang nyembahnya api. Apalagi kita orang Islam, Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan itu. Asal kita di bulan Ramadan ini berpuasa dengan benar, menghidupkan bulan puasa dengan kebaikan, dengan ketaatan, dan menyempurnakan pahala puasa dengan adab dan akhlak yang baik. Pahala puasa kamu gak akan sempurna kalau kamu di bulan Ramadan gak jaga adab dan akhlak yang baik. Itu apa adab menghormati bulan Ramadan? Adabnya apa coba? Adab atau akhlak yang baik di dalam bulan Ramadan, menghormati, memuliakan bulan Ramadan apa? Berkata sesuatu yang baik, tidak hibah, memfitnah, tidak dusta. Itulah adab di bulan Ramadan. Akhlak yang baik apa? Di bulan Ramadan menghidupkan ini malam-malam ini hadir majelis untuk ilmu, hujan tetap hadir. Ini nggak ada yang sia-sia ini. Membaca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak kumpul dengan orang-orang soleh, perbanyak sholat malam, ya, laksanakan sholat taraweh. Itulah akhlak yang baik di dalam bulan Ramadan. Kalau jenengan itu dilakukan semua, menjaga omongan, pandangan, ucapan yang tidak baik, pandangan yang tidak baik, jauhi daripada namimah, hibah, fitnah, adu domba, berkata dusta, berkata jorok di bulan Ramadan, hindari itu semua, maka jenengan tergolong orang-orang yang menjaga adab dan akhlak di bulan Ramadan, dan jenengan orang-orang yang tergolong memuliakan daripada bulan Ramadan. Yang orang Majusi saja karena memukul anaknya merasa bulan Ramadan terhina karena perilaku anaknya juga masuk Islam sampai masuk surga, apalagi jenengan sudah Islam dan mau menjaga adab akhlak selama bulan Ramadan. Nah, ya kan? Jadi itu dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ya, yang berisi dengan nasihat-nasihat dari Al-Imam Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail kota Mekah. Masya Allah manfaat juga kisah tadi, kita ambil hikmah pelajaran, jangan nyepelekan bulan Ramadan, ucapannya dijaga, pandangannya dijaga, langkah kakinya dijaga, hatinya dijaga, otaknya dijaga, agar ibadah di bulan Ramadan kita ini kita mendapatkan pahala yang sempurna. Karena nggak mungkin kita mendapatkan pahala puasa yang sempurna di bulan Ramadan kalau kita tidak menjaga adab dan akhlak di bulan Ramadan. Nah, adab-adabnya di bulan Ramadan itu kayak tadi, ya, ucapannya, dul kon raine gepeng, congore mencong, sing payu kon apa nyakiti kancane. Kon sugih kok urane gepeng, congore mencong, kupinge gede siji. Sing seneng kon apa, ora bakal nikah karo kono ya kuwi, operasi plastik ping 100 wae tetep ajak. Menyakiti hati temennya itu. Ah, itu berarti sudah tidak beradab dengan bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan bulan mulia, bulan suci. Tahu suci? Yang disucikan Allah ini bulan. Lah kamu kotori dengan perkataan-perkataanmu. Kamu kotori dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Bagaimana itu? Wong baju kamu ini putih saja saya dikotok, saya kotorin itu. Saya ambil pasir atau tanah itu di depan bekas hujan tak lempar ke kamu, kamu mau nggak itu? Itu baju putih kamu.
nggak mau kotor kan? Iya. Apalagi ini bulan yang mulia, bukan pribadi milik kita, namun milik semua umat Islam. Bayangkan, kamu mau kotori itu, seluruh umat Islam nggak terima. Kalau yang punya iman ya. Iya, orang-orang Muslim nggak terima bulan suci Ramadan disucikan Allah. Adanya itu karena Nabi Muhammad. Kamu kotori bulan Ramadan, dengar sahur on the road. Kemarin saya lihat di HP ada sahur on the road, perempuan buka baju, ya Allah. Buka baju itu sahur on the road. Perempuan pakai kutang tak, buka baju. Ada orang ya lagi ya bukber. Kumpul-kumpul waktu pacaran. Bukber apa pacaran? Kalau dikumpulkan dalam majelis, dikumpulkan pada tempat keramaian, tempat umum, yang dimana engkau tidak bisa menjaga pandanganmu, nafsu dan syahwatmu. Karena apa? Tidak ada yang mengawasi sih. Kalau di sini kan otomatis mau kayak gitu, matane pelorok-pelorok, tak talenion, ya, iya, itulah. Itu berarti kita mengotori kesucian bulan Ramadan. Kalau sudah mengotori kesucian bulan Ramadan, berarti kita tandanya bukan hanya melukai Allah dan Rasulnya, namun kita melukai umat Islam yang lainnya bagi mereka yang beriman ya kepada Allah dan Rasulnya. Kan seperti itu. Ya. Kita lanjut bab selanjutnya. Astagfirullah. Tindung we. Cerdas nakal we kok. Makan tak tekan ngono kan nyong orang nuju kena warung siji. Sing perek tadi cukup minum. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama syamratul makrifati salasun hisal. Ya. An ba'dil hukama syamratul ma'rifati salasun hisal. Jadi sebagian ulama ahli hikmah itu mengatakan buahnya makrifat. Buahnya makrifat itu salasa. Ya, salasa. Ada 3. Orang yang memiliki makrifat, orang yang sudah makrifat itu buahnya ada 3. Kamu nanam mangga, ya bakal tumbuhnya mangga. Dan mangganya tergantung apa bibit yang kamu tanam. Mangga apa ini? Mangga kue ini kah? Mangga kebo kah? Sapi kah? Wedus kah? Apa mangga golek kencana? Apa mangga golek caki? Apa ya orang ngerti? Ya, mana orang pelem caki? Ngerti caki ya? Boneka pembunuh itu yang pakai pisau yang ponsel terbelung, sing raine dijahit. Kan ada ya, mangga golek ada ya. Berarti mangga boneka caki ada enggak itu? Harusnya ada. Saya nanti akan budidaya mangga golek caki. Ada lagi mangga apa? Mangga telur. Pelem apa? Pelem duk. Pelem apa nduk? Pelem duk. Takoni gak pelem apa duk? Pelem duk. Ana ya. Pelem apa? Pelem enduk. Domongi pelem apa enduk? Pelem enduk. Ya angel maning ya. Ternyata apa? Ini enduk. Terus barang dipangan pelem. Angel apa? Ini enduk, dipangan pelem.
Maksudnya mangga telur itu kecil. Kalau matang itu hijau, tapi dalamnya enggak hijau. Ya. Kalau hijau itu nanti kayak rumput, kayak daun. Jadi seperti itu. Jadi kalau makan mangga itu yang dimakan apanya? Saya mau tanya. Jenengan kalau makan mangga yang dimakan apanya? Buahnya. Teman saya kemarin makan mangga, Bu. Beli mangga 1 kilo di pasar, gede-gede itu mangga kebo kan ada. Teman saya tanya, Bu, beli mangga sapi ada enggak? Enggak ada. Mana nih pelem kebo nih. Pelem sapi ana apa langka. Pelempuan banyak. Yang jual saja pelempuan. Yang jual ibu-ibu kan berarti pelempuan. Akhirnya, yus Bu, beli 1 kilo mangga kebo. Satu saja itu beratnya 1 kilo. Pelem kebo gede gitu. Tutul-tutul bagriken tapi jerone ora. Dimakan. Teman saya itu makan itu mangga kebo. Dikatakan kebo karena besar mangganya. Satu saja lebih 1 kilo kata. Ada itu mangga kan banyak. Golek, kebo, kue ini, pelem ruca, pelem aromanis, pelem adas, pelem sing akeh lah, pelem kabeh. Jenengan kalau makan mangga yang dimakan apanya? Dagingnya. Teman saya beli mangga kebo yang dimakan apa? Orangnya. Mangga kebo itu makan orangnya. Mangganya yang makan orangnya. Kalau jenengan makan mangga ya, ini mangganya makan orangnya. Yang dibeli kebo sih ya, pelem kebo. Dimakan itu orangnya. Astagfirullah. Sama nih kalau paham. Lu kapan waktunya paham? Ning wis paham, guyune kok telat biasane. Guyune telat, ning wong sing cerdas guyune cepet karena paham. Saya sing ora paham guyune kok telat. Bisa nang omah, bisa engko wis rampung. Oh, maksudnya kayak gue gitu. Teman saya beli mangga kebo. Kalau kamu makan mangga yang dimakan mangganya ya. Kalau ini enggak, pelemnya ya makan orangnya. Mangap. Wah, mangap nyong. Kon lapan mangan nyong. Gantian nyong mangan kowe ya. Iya itu. Di Jepet ada orang yang jualan bakso enak itu, bakso daging, baksonya gede. Satu bakso itu 1 mangkok. Bahkan mangkoknya ketutup bakso. Nah, teman saya makan. Ketika makan, itu bukan baksonya dimakan, baksonya yang makan teman saya. Dimakan itu. Gede itu soalnya. Ya. Nanti kalau saya kan tahu apa maksud saya kan ketawanya telat nanti. Tawanya nanti. Tapi mereka ini kan sebenarnya bercanda bagi orang-orang cerdas. Saya kalau bercanda buat jenengan berpikir dulu apa yang saya maksud dan ucapkan. Kalau jenengan sudah paham nanti ketawa. Tapi yang nggak paham ya bingung. Apa sih maksudnya? Masalah bakso mangan wong. Nyong biasa tuh bakso gede nih bakso semangkok. Wah, bakso tak pangan nyong lah. Ki baksonya dipangan mangap. Mangan wonge sing mangan. Sama kayak kemarin saya naik mobil, naik motor lihat orang pada terbang. Kemarin saya ke pasar jalan-jalan ya sama Kang Rajani, Kang Hak sama Ustadz Wahidin sama Mas Aang naik mobilnya Alpine itu. Lihat orang pada terbang, Bu. Saya bingung kan. So, ya. Lihat orang pada terbang. Pada terbang itu. Barang saya lihat saya sendiri yang dalam mobil juga terbang. Saya nggak pernah ngamalin apa-apa kok bisa terbang ya, bisa mabur ya. Bener kan? Bahkan sama tadi kesini aja pada terbang jenengan kesini. Itu kayak Mbak Novi itu dari mana? Tarukan ya kesini terbang itu tadi. Jenengan pada terbang, Ustadz Wahidin terbang, Rajani terbang. Ya. Motornya yang jalan, jenengannya terbang. Ini jenengan nggak nempel itu sih tanah. Mabur. Ya jenengan kan pada terbang itu. Naik mobil terbang, jenengannya nggak nempel tanah.
Kecuali jenengan jalan, nah itu baru jalan, nggak bisa dikatakan terbang. Jenengan naik mobil, naik motor, orang-orang yang di Pemalang yang pada belanja itu naik motor, naik mobil pada terbang semua. Berhentinya ketika motornya berhenti, mobilnya berhenti, turun, itu baru jalan. An bakril hukama syamratul makrifati salasun hisal. Sebagian ulama ahli hikmah itu mengatakan buah daripada makrifat itu ada 3. Buah daripada makrifat itu ada 3. Apa yang pertama? Al-haya'u minallah. Punya atau memiliki rasa malu kepada Allah. Ya. An ba'dil hukama syamratul makrifati salasun hisal. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan buah daripada makrifat, orang yang sudah makrifat itu ada 3. Yang pertama apa orang yang makrifat? Al-haya'u minallah, memiliki atau punya rasa malu kepada Allah. Ya. Yang kedua, wal hubbu fillah, punya atau mencintai sesuatu karena Allah. Wal hubbu fillah, mencintai sesuatu karena Allah. Terus yang ketiga, wal unsu billah. Wal unsu billah, berani dalam membela kebenaran karena yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang makrifat itu seperti itu. Jadi jenengan gampang kok bisa ngerti. Ya wis makrifat ya. Deleng kuwi. Orang-orang makrifat itu seperti itu. Yang pertama orang-orang makrifat itu ya memiliki al-haya'u minallah. Punya rasa malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah yang seperti apa maksudnya gitu? Sebelum masuk itu saya jelaskan nih, apa itu thariqah? Apa itu syariat? Apa itu thariqah? Apa itu hakikat? Apa itu makrifat? Tak kiaskan saja. Ya. Saya kiaskan. Syariat itu apa? Thariqah itu apa? Makrifat itu apa? Hakikat itu apa? Saya kiaskan atau kiaskan ya, saya analogikan biar jenengan memahami. Jadi syariat itu ibarat seperti perahu, kapal. Ya, syariat itu ibarat kapal atau perahu. Perahu tidak akan mungkin jalan kalau tidak ada air. Lah airnya apa itu? Thariqah. Airnya thariqah. Mungkin kan jenengan naik kapal, naik perahu, nggak ada air. Bisa ning arak-arakan, imtihanan, akhir sana, pawe sih, gawe ini kapal miniatur ya. Ditarik ya mana? Ya Nabi salam alaika. Sore-sore mana rame ya? Wong sing TPQ pada araan, pawe, karnaval. Nah, tak kiaskan, tak analogikan bahwasanya syariat itu ibarat sebuah kapal atau perahu. Dan thariqah itu ialah airnya. Air yang dimana bisa menjalankan daripada kapal tersebut. Terus hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Coba. Coba hakikatnya apa? Kalau nggak makrifatnya coba apa? Coba makrifatnya apa? Makrifatnya itu kapal ya, perahu tadi ya, itu engkau dayung itu, alat dayung itu makrifat itu, yang dimana bagaimana caranya ini kapal yang ada di atas air bisa melaju sesuai kehendak kita.
Itu namanya makrifat itu. Saya logikakan seperti itu. Terus hakikatnya apa? Tadi kalau sudah ada perahu itu syariat, perahunya ada di atas air itu thariqah. Ya, perahunya didayung itu sehingga berjalan. Itu namanya apa? Makrifat. Lah hakikatnya ini ketika sudah jalan itu ada perahu, ada air, kita dayung. Hakikatnya tuh tujuan. Kita akan sampai pada tujuan. Bagaimana mungkin ada perahu, ya, terus ada perahunya, ada airnya, nggak mau didayung, bagaimana sampai kepada tujuan coba? Mungkin nggak sampai pada tujuan? Kalau nggak kapal wes, nggak ada mesinnya tapi ada kapalnya, ada airnya, namun nggak digerakkan, baik dengan mesin atau dengan tenaga air, dengan tenaga tangan digayung, nggak mungkin itu sampai pada hakikat tujuan. Maka kalau kita sudah bersyariat, itu sebenarnya kita membenarkan diri kita, ya, iman kita, Islam kita, ihsan kita dengan memperbaiki syariat. Itu kan bagian daripada thariqah. Thariqahnya apa? Kita membenarkan syariat, ya, menjalankan yang wajib, amalkan yang sunnah, menjalankan adab akhlak kita. Itu berarti kita lagi berthariqah itu. Paham ora? Lan jenengan salat. Apa dilawan oleh perintah agama syariat itu we? Syariat. Lah ketika jenengan salat kuwe melu napa? Thariqah. Jalan jenengan untuk apa? Men makrifat. Apa? Kenal Allah. Oh, aku salat men kenal Allah. Kan ewi. Berarti sebenarnya wong sing jalani syariat dengan baik, dengan benar, dengan dasar ilmu, ketika dia mengamalkan, dia lagi thariqah itu. Ketika sudah berthariqah seperti itu, dengan baik, benar, dasarnya ilmu, orang ngawur, orang ngarang, orang melu-melu tok. Berarti ia lagi berusaha untuk mengerti dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kebalikan. Thariqah, makrifat, hakikat, syariat tinggal. Paham ya? Makanya syariat kan pertama. Tujuannya apa? Ini sih, latih awalnya dewek. Apa netepi syariat? Apa jalakna perintah Gusti Allah? Apa sih puasa? Tembe ngomong. Niat karo ngomong. Terus dilakoni iso Ramadan puasa ra. Barang puasa kerasa ngeleh, haus, dia melarat aja gitu, sih harus semangat ya. Ketika menjalankan itu berarti jenengan menjalankan thariqah itu, jalan menuju Allah. Ketika jenengan sudah benar-benar nikmat merasakan puasa, lapar, dahaga dijaga, lisan, jasadnya dijaga dari perbuatan yang tak baik, jenengan berarti kan itu lagi dilatih apa? Ihsan. Rasanya antum, ya Allah, iya. Ibaratnya dari melarat itu. Syariat yang dijalani ketika menjalani thariqah, ketika sudah merasakan ihsan kita si Allah, aku mau ngomong sesuatu yang ora tiga, lagi puasa, aku mau goro, aku mau melawan sesuatu yang mubah, yang ora manfaat. Allah kan weruh. Seakan-akan ihsan itu apa? Seakan-akan Allah itu melihat di kita. Kalau sudah itu apa? Kita ma'rifat berarti. Kita mengetahui. Oh iya. Mengerti, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Pikirannya kan orang yang ndak, sumpah. Makanya waktu bahas masalah kayak gini nang majelis. Ya, bukan waktunya. Insyaallah paham bab-bab thariqah. Insyaallah. Karena kita kan ya thariqahnya Pak Alawi. Pak Alawiyin. Alawiyah, Sa'adah, Pak Alawi. Insyaallah lebih paham bab thariqah dan ma'rifat. Tapi saya selalu bahasnya syariat terus dan lain sebagainya. Jadi orang-orang ma'rifat itu akan al-haya'u minallah, memiliki atau punya rasa malu kepada Allah. Berarti bohong, dusta kalau itu orang yang mengerti, mengenal Allah, mengenal hak-haknya Allah kepada seorang hambanya atau makhluk yang diciptakannya, terus gak punya rasa malu itu. Dusta perkataannya ya orang makrifat.
Walaupun sudah ikut thariqah kemanapun terus sampai menuju jalan ma'rifat itu. Karena orang-orang yang ma'rifat itu al-haya'u minallah, punya rasa malu kepada Allah. Apa rasa malu itu? Buktinya apa? Buah dari rasa malu itu apa? Ya. Wong akan melakukan perkara sing haram. Mau melakukan perkara yang haram saja. Mau melakukan perkara yang subhat saja, yang makruh saja, ia tinggalkan kok. Sing orang manfaat ditinggalkan kok. Apa maning perkara sing haram? Wong sing ma'rifat kok isih seneng nglakokna perkara sing mubah, perkara sing subhat, perkara sing makruh. Ya waduh, ada ma'rifat kok. Berarti dia kan nggak memiliki rasa malu. Sedangkan dia tahu bahwasanya kalau orang makrifat harus punya rasa malu, memiliki rasa malu ketika ia melakukan sesuatu yang tidak manfaat untuk dirinya ataupun untuk urusan akhirat. Makanya para walinya Allah itu kan pada makrifat itu kan meninggalkan perkara-perkara mubah sing ora manfaat apa dilakoni. Makrifat kok sing nglakokna perkara mubah. Ya. Turu kan hukumnya mubah. Turu orang bahasa doa itu ma'rifat. Karena tidurnya orang yang alim, orang soleh itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh kan. Karena apa? Ya malu, saya mau tidur ini. Kan Allah lihat saya, kan orang ma'rifat kan tidak isan rasanya itu sudah mengetahui bahwasanya Allah itu mengawasi segala gerak-geriknya. Dia mengetahui segala batin isi hatinya. Maka mau melakukan apapun, ia punya rasa malu agar dilihat Allah dalam keadaan ibadah. Itu orang makrifat. Mau lagi buang air besar, dia gimana caranya min Allah warroginya lagi ibadah. Karena Allah lihat segala waktu, segala keadaan apapun kita, Allah melihat. Itu orang makrifat pasti punya rasa malu kepada Allah. Apalagi melakukan dosa, ya jauhi. Wong laukna perkara sing mubah, makruh, subhat, sing ora jelas be moh, sing samar-samar be moh, amane melakukan perbuatan haram. Terus yang kedua wal hubbu fillah. Punya ya, mencintai sesuatu karena Allah. Nah, kamu cinta kepada saudaramu? Iya, saya cinta. Cinta karena apa? Ya, cinta saya karena Allah. Kamu menikah dengan pasanganmu karena apa? Menikahku karena cinta, dan cinta saya ini dasarkan karena Allah. Kamu cinta kepada ulama bersalin karena apa? Karena ia terkenal. Dusta kamu berarti. Harusnya jangan seperti itu. Karena ia pengikutnya banyak. Karena ia lebih alim, maka engkau cinta ilmunya. Engkau cinta orangnya karena gagah, tampan. Bahasa Inggrisnya apa tentang handsome. Ya, yang Inggrisnya nilainya sangat. Nggak percaya apa ya? Bahasa Inggrisnya nilainya 9, matematika 3. Makanya urusan hitung-hitungan aja karunya paling orang paham. Makanya sering ditipu sih. Beb, tuku apa? Madu ini pira? Uji beb, pira regane? Wong tak apa pira regane beb? Regane 85. Ya wis beb. Ya, tak naik duit 100 beb. Jujuli 85 beb. Nyong anut. Regane 85 kita duit 100 beb ya. Ih, kayaknya delenge nilainya sih gede. Oh iya. Nyadari sana seminggu tuh nyadar. Bib, tak bayar 100.000. Keluarin lah. Ora, ke 100.000 cekelan. Jujuli 85. Regane pira 85 kan? Iya, jujuli 85. Akhirnya tekor langsung. Tekor sidak ya. Pinter ya. Pinter apa? Hapus-hapus itu ku. Katanya goblok, matematikanya bodoh. Nilainya telu sih. Makanya biar pernah nilai ulangan kembali matematika toh. Nah, jadi kalau orang makrifat itu akan mencintai sesuatunya karena Allah. Segala sesuatunya dilandaskan karena Allah. Bahkan mencintai para alim ulama pun karena Allah. Bukan dilihat karena keilmuannya, bukan dilihat karena banyaknya pengikut, bukan dilihat karena besarnya tempatnya, majelisnya, pondoknya, bukan dilihat dari ketampanannya, bukan dilihat dari wibawa, dilihat dari masanya yang banyak.
namun cintanya itu dilandaskan karena Allah. Jika mencintai sesuatu pasti karena Allah. Itu kan yang susah. Ya. Terus yang ketiga, wal unsu billah. Dan orang-orang yang makrifat itu berani dalam membela kebenaran karena yakin akan pertolongan Allah. Orang yang di dalam hatinya sudah ada Allah dan Rasulnya, maka pasti akan berani. Nah, ini yang kita kadang pungkiri atau kadang kita hindari kadang. Orang yang di dalam hatinya sudah ada Allah, sudah ada Nabi, maka ia tidak akan takut kepada siapapun selama ia benar. Tidak akan takut kepada siapapun selama ia benar. Dia akan membela kebenarannya Allah karena ia meyakini. Orang-orang yang marifat ini, orang yang dalam hatinya sudah ada Allah, akalnya Allah, ada Nabi, ada Allah, ada Nabi, ada Nabi, nggak akan takut itu pada siapapun. Selama benar nggak akan takut pada siapapun, dan pasti akan membela kebenaran karena ia meyakini apa yang saya bela atas dasar kebenaran pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Pertanyaannya, kalau kita dalam hati ada Allah, ada Nabi, namun ketika melihat kebenaran kita tidak mau membela kebenaran, masih ada keraguan, padahal Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang menjaga kebenaran, menunaikan yang benar, menjalankan yang benar dan membela yang benar. Allah akan pasti kasih bantuan. Kalau nggak seperti itu, berarti tandanya gimana? Tadi di dalam hatinya belum ada Allah itu, belum ada Nabi, masih punya takut sih. Aduh, bagaimana ini saya takut nih? Yang saya hadapin ini bukan orang sembarangan nih. Ini yang saya hadapi ini orang Papua ini. Sekali ngelirik saja, ya, kaki langsung lumpuh. Sekali megang saja, ya, jantung langsung berhenti berdetak. Santetnya kuat nih orang Papua, ritualnya kuat. Kita takut itu, padahal kita mau bela kebenaran. Berarti belum ada Allah dan Nabi di hati kita. Karena orang-orang yang marifat, orang yang di dalam hatinya ada Allah dan Rasul, maka tidak akan takut kepada siapapun selama ia benar. Ia akan membela agama Allah dengan baik, dengan benar, karena ia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mahabbatu asasul makrifah. Jadi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, landasan makrifat, al-mahabbatul makrifat. Landasannya orang makrifat itu pasti cinta kepada Allah. Itu kata Nabi itu. Ya. Landasannya orang yang makrifat itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berbicara tentang cinta, di sini ada perkataan daripada ini yang terakhir, ya, perkataan daripada Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. An Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu anhu, man ahabba Allah ahabba. Ini, man ahabba Allah ahabba. Dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, man ahabba, barang siapa yang mencintai Allah, man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah taala. Barang siapa yang mencintai Allah, maka ia akan mencintai orang yang Allah cintai. Ya. Man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah taala. Barang siapa yang mencintai orang yang Allah, barang siapa yang mencintai Allah, maka ia akan mencintai orang yang Allah cintai. Kalau kamu cinta kepada Allah, pasti kamu akan mencintai orang yang dimana orang tersebut
dicintai Allah. Orang cinta pengen tahu, banyak menyebut nama orang yang dicintai. Orang cinta pengen tahu, banyak mengikuti kebiasaan orang yang dicintai. Orang cinta pengen tahu, ingin selalu dekat kepada orang yang dicintai. Orang cinta pengen tahu, selalu menyelipkan doa di setiap ia memohon kepada Allah, kepada orang yang dicintai. Orang cinta pengen tahu, selalu ingin melihat wajah orang yang ia cintai. Ciri-ciri orang cinta. Lah kalau orang cinta kepada Allah, pasti orang tersebut akan cinta kepada orang yang Allah cintai. Lah pertanyaannya, siapa orang-orang yang Allah cintai? Kan gitu. Siapa yang dicintai oleh Allah? Yang kita sudah ketahui, mereka para ulama, mereka orang-orang soleh, mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang pemurah hatinya, mereka yang dermawan. Kan seperti itu. Mereka yang menyantuni anak-anak yatim, mereka para guru-guru kita, mereka orang tua kita. Jadi kalau jenengan cinta kepada Allah, pasti jenengan gak akan jauh kepada orang yang Allah cintai. Ingin selalu dekat itu. Siapa? Jenengan orang tua, ya ingin dekat. Jenengan sama anak, ingin dekat. Jenengan sama guru, ingin dekat. Jenengan sama para alim ulama, ingin dekat, gak ingin jauh-jauh. Banyak menyebut namanya, banyak mengingat kalimatnya, nasihatnya, banyak mendoakannya, banyak mengikuti kebiasaan baiknya. Ya, ingin selalu dekat dan duduk dengannya, selalu mengingat-ingat wajah yang dicintai. Itulah tanda-tanda orang yang cinta. Ya. Wa man ahabba man ahabbullah wa man ahabba man ahabbahullah ta'ala. Dan barang siapa yang mencintai orang yang Allah cintai, Allah. Jadi kalau saya cinta kepada Allah, saya akan cinta juga kepada orang yang dicintai Allah. Dan ketika saya sudah mencintai orang yang dicintai Allah, saya mencintai orang tersebut itu karena Allah. Ia cantik, bukan karena ia kaya, bukan karena yang lainnya. Namun saya cinta kepada orang yang dicintai Allah karena saya cintanya berdasarkan karena Allah. Ya. Man ahabbahu Allah Ta'ala ahabba man ahabba fillah. Ya. Wa man ahabba fillah ta'ala ahabba an la yaqrifahun nas. Dan barang siapa yang mencintai sesuatu itu karena Allah, maka ia akan berusaha agar amalnya la ya'rifahun nas. Ia akan selalu menyembunyikan itu amal-amalnya. Kalau benar-benar mencintai sesuatu yang ia cintai itu karena Allah. Ya, An Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu, man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah ta'ala wa man ahabbahu Allah ta'ala ahabba man ahabba fillahi ta'ala wa man ahabba fillahi ta'ala ahabba an la ya'rifahun nas. Sufyan bin Uyainah berkata, saya ulangi, barang siapa mencintai Allah, maka ia akan mencintai orang yang Allah cintai. Dan barang siapa yang mencintai orang yang Allah cintai, maka ia akan mencintai sesuatu itu karena Allah. Dan barang siapa yang mencintai sesuatu itu karena Allah, maka ia akan berusaha agar amalnya tidak diketahui oleh orang lain. Dan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, anin Nabi SAW annahu qala sidqul mahabbati fi salasi hisal. Tanda orang yang cinta, kata Nabi, itu ada 3.
Bukti cinta sejati itu ada 3. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol sidqul mahabbati fi salasi hisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukti cinta sejati itu ada 3. Apa yang pertama? An yahtara kalama habibihi. Ia memilih bercerita kepada kekasihnya daripada bercerita kepada orang lain. Tuh. Wa yahtara mujallasata habibihi ala mujallasati khairihi. Ia memilih bergaul dengan kekasihnya daripada bergaul dengan orang lain. Ayo dalam akhirnya. Ya. Terus wa yadara ridha habibihi ala ridha khairihi. Ia memilih kesenangan kepada orang yang dicintainya daripada memilih kesenangan orang lain. Ia memilih kesenangan kekasihnya daripada memilih kesenangan orang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syidqul mahabbati, ya, syidqul mahabbati fi salasi hisal. Nabi mengatakan bukti cinta sejati itu ada 3. Yang pertama, an yahtara kalama habibihi ala kalami khairihi. Ia memilih bercerita kepada kekasihnya daripada bercerita kepada orang lain. Makanya wong sing duwe guru seneng karo gurune ning ana apa-apa mesti bakal ngomong karo gurune. Kowe tandane kon cinta karo gurune ning ora berarti dusta cintane. Ning wong cinta karo wong lanang loro mesti wong anak cinta karo bapak ibune mesti ning ana apa-apa yo cerita karo bapak ibune. Ning ora berarti cintane dusta. Kecuali punya tujuan dari mana tidak ingin membaratkan kedua orang tuanya, maka itu tetap dikatakan cinta. Orang yang cinta kepada orang lain pasti akan lebih banyak bercerita kepada orang yang dicintainya daripada bercerita kepada orang lain. Saya cinta kepada Durjo, senang bahagia susah musibah ujian saya tetap ceritanya kepada Durjo. Orang bakal ceritanya karo Wahmud apa Delben. Karena saya cintanya sama Durjo. Senang dapat uang banyak cerita sama Durjo. Dikasih ujian sama Allah sudah cerita sama Allah, lewat sholat tahajud cerita sama Durjo. Lagi ya cari cinta sejatinya Durjo. Anak apa-apa nih ceritanya karo Wahmud. Berarti gobol gue wong. Gue wong cinta gue. Cinta karo gurumu, cinta. Ya, gurune diceritani sesuatu sing syukur-syukur, sing ora enak, sing masalah-masalah, sing seneng-seneng ora dene ngerti. Ya tandane ora cerita. Saya punya guru, anak saya mengasih nama anak saya guru saya. Mau melakukan apapun guru saya izin saya. Enggak pernah saya satupun tidak meminta saran, tidak meminta nasihat pada guru saya. Saya selalu meminta nasihat. Anak saya semuanya yang berikan nama guru saya. Semuanya. Saya mau membuat majelis guru saya izin. Doakan. Nama majelis guru saya. Apalagi coba. Setiap mau acara mau apapun saya izin guru. Ngomong pasti. Itu tanda orang cinta. Banyak bercerita kepada yang dicintainya daripada berbicara atau bercerita kepada orang lain. Karena saya cintanya sama kamu ya, saya akan banyak bicaranya sama kamu, berceritanya sama kamu. Itulah orang cinta. Makanya jangan mengaku murid kalau kamu ada apa nggak pernah cerita sama guru. Makanya seorang murid hendaklah pasrahkan segala urusanmu, berceritalah, mintalah nasihat, arahan kepada gurumu. Itu seorang murid seperti itu. Pak Kiai kula badhe nikah kali sapa nggih? Karo wedhus. Nah. Amen. Pak Kiai kula badhe dagang napa nggih? Kuwe wong sing seneng karo kiyaine. Wong sing cinta karo gurune. Aja anyus di motor ngapain nang suara saintene aja to anak kene bae nyok arek kala. Barang wis dodol bangkrut jebret balik. Kowe ngomong karo kiai ini kiai
nyuwi dagang korma bangkrut. Saya pripun nggih solusine? Kan lucu maranane barang wis. Nah, apa ketika kon buka ora izin, ora ngomong, ora cerita karo gurune? Harusnya kayak kuwi, wong seneng kuwi. Palsu lah biasa atas nama kena guru tapi orang tahu ngikuti dawuh guru. Apa-apa seakan-akan mampu. Hak Allah nih, saya hidup saya ini, saya serahkan semua karena Allah. Tapi perantara saya serahkan semua kepada guru. Serius. Nggak pernah saya memutuskan segala sesuatu sendiri tahu. Nggak pernah saya memutuskan sesuatu itu sendiri, apalagi berhubungan dengan majelis. Saya mau buka kitab aja, saya nggak mau guru kitab apa, guru yang saya mau izin mau bahas taklim ini bahas ini kitab apa, saya ngomong. Kalau nggak biasa datang, saya bisa lewat via telepon, WhatsApp. Kalau nggak ada, saya sampaikan kepada yang lain untuk sampaikan. Dan saya insya Allah dapat kabar, karena sekarang dimudahkan dengan teknologi. Mau apapun itu saya. Hidup saya serahkan kepada guru saya. Karena saya yakin nasihat arahan beliau lah yang lebih pas untuk saya daripada arahan ataupun keputusan saya sendiri. Saya kan dikatakan murid. Sampai kapanpun di hadapan guru saya, sampai guru saya wafat pun saya tetap murid. Kalau murid masih punya guru, masih hidup, ya konsultasikan semuanya kepada guru. Senangmu, bahagiamu, sedihmu, masalahmu, apapun, baik yang masih sendiri atau yang sudah berkeluarga. Karena itulah kita hakikatnya sebenarnya murid santri sampai kapanpun. Apa nih guru ini codore primen weh lucu. Apa ning wis metu pondok kayak antum ge kabeh berarti putus hidup di guru ya. Wis nikah yo urusane tek dewek lah intine sowan maring gurune ngaji pasaran, gawe rokok, gawe duit, gawe beras, sembako rampung gurune seneng ora kaya kuwi. Amal-amalan gurune diamalna, silaturahim dijaga. Ning anak kenapa genduk-genduk rasa karo gurune, njaluk keputusan gurune, njaluk nasihat gurune, njaluk arahan gurune. Walaupun arahan guru itu terkadang tidak pas untuk hati kita, namun itu yang terbaik untuk kita. Karena kita murid. Ning kon kan ora anggapnya mampu. Makanya guru itu pasti akan mengarahkan kehidupan jenengan. Kamu macam wis dagang iki, kowe nomah bae nganggur, tirakat kan, khalwat kan. Kan itu ya. Dan orang ya, jika cinta kepada orang, buktinya itu pasti ia banyak bergaul kepada orang yang ia cintai daripada bergaul dengan orang lain. Mesti akan jago karo wong disenengi. Wong kon kancanan biar anak kanca sing cocok apa ora? Mesti ning kon cocok karo wong kancanan, kon kancanan karo kanca sing cocok, mesti kon maling-maling apa lunga. Maring laut, lunga, maring gunung, ngecek bocah kuwi mesti. Karena kon cocoknya karo wong kuwe. Berarti kon cinta karo wong kuwe. Ning kowe cinta apa-apane karo wong kuwe, jegonge karo wong kuwe, ngobrole karo wong kuwe, kok tandane cintane kon sejati karo wong kuwe. Weh. Ya bahasa ulama, bahasa WIB kon jegongan bae. Terlebih maning kok cinta karo bapak ibu, cinta karo guru-guru, cinta karo para ulama. Ya, buktine ya mesti. Ya, karena orang cinta itu akan banyak bergaul kepada orang yang ia cintai daripada bergaul kepada orang lain. Si disenengi siapa? Ulama. Itu mesti akeh gaul ulama kuwe. Senenge karo Habib, ya bakal jagonge karo Habib terus. Maning-maning murugi karo Habib, murugi karo Habib, murugi karo Habib. Cinta karo majelis ilmu, maning-maning murugi nang majelis ilmu. Ngerti gak? Jadi cinta itu bukan dikadarkan harus sama manusia. Cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi ya bakal mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, baik sunnah-sunnah, syariat baginda Nabi. Pasti akan banyak mengamalkan daripada tidak. Cinta sama Nabi pasti akan banyak bersolat kepada Nabi. Wong kamu cinta kepada pasanganmu ya. Contoh. Cinta. Ya. Membahas cinta kan luas ya. Cinta itu tidak bisa dikatakan hanya dengan kata-kata. Namun cinta itu cukup untuk dirasa. Kayak satu yang lain. Kayak satu saudara. Cinta tidak semua cinta itu bisa diucapkan atau diungkapkan dengan kata-kata, namun cinta hanya bisa lanjutnya mikir nyongabe. Namun cinta hanya bisa untuk dirasa. Karena cinta itu sumbernya dari hati.
Jadi orang bisa diucapkan apa? Cinta Nabi, cinta hati, ya. Makanya kalau orang cinta itu pasti akan menunjukkan kecintaannya, ya. Pasti akan banyak mengikuti kepada orang yang ia cintai. Ya, kau pingin perak, pingin suwe, pingin selalu bersama, sholat ingat, ya, dongane kelingan. Primen kon cinta karo pasangane kon. Cinta karo siapa? Siti siapa? Maimunah. Siti Maimunah SMS udan-udan ae jam 1 bengi. Beb. Chat. Beb. Iya, saya sing wadon ngundangi beb maring sing lanang maring wadon ngundangi saya. Sailor Moon. Saya. Nang apa, beb? Sing lanang takon ra karo sing wadon. SMS wong bocah saiki ki sing majelis licik-licik kok. Nang ngarepe gurune padha penonton. Ada akhlak apik-apik nang jaba. Perangnya teke HP. Pacarane teke HP wis. Beb, ki udan-udan pengin mangan sego goreng, beb. Sing lanang, oh siap saya, pengin sego goreng saya. Iya, beb. Tapi nang alun-alunnya. Oh iya siap. Langkat duit ya, sing lanang. Aduh, primen langkat duit ya. Nyung niate ngumpuli apa nggo mewe hadiah pas lebaran gamis koyo. Dijaluk saiki kon masuk kan kae telempose gedhe kae. Siti Maimunah telempose gedhe njaluke sego goreng tok. Engko ana bakso, ana tahu gejrot, ana nyukak odong-odong, 200 ora cukup. Ya ngadon kan njaluke sego goreng kon kudu siapne duit 100. Sego goreng malah 1000. Kowe dudu kon siape malah 1000 tok. Kenapa? Perempuan itu matane memel. Apa-apa pingin, bener ora? Coba maring pasar kono wadon. Tuh apa? Tuh dasar isi beg pas. Isi beg berarti masak. Maring pasar. Oh, dasare iya. Gamise iya, kudunge iya, mukenane iya, sandale iya, tase iya. Ade ya. Daftar sing regane 35, balik bangkrut entek 700.000. Wadon. Mangane aja wani-wani ngejak wong wadon, ngiyeni wong wadon ning duwite tipis. Duwite tipis wedi-wedi. Isan bojone dhewek. Ana wong wadon sing biasa ra. Wis Mas, saanane Mas. Wis sanane Mas ora apa kowe bae wis ya daftar kowe paksa apa tapi natene remu ga lanang ora bisa nyandang lanang bojone anak tadi kata menang akhirnya kepikiran jika maning apa ya ya insyaallah sampai ya. Jadi laki-laki ya harus bekerja keras agar bisa memberikan pangan, ya, sandang dan rumah kepada istri. Bukan hanya memenuhi kebutuhan batin, namun lahir juga dipenuhi. Anak-anak juga seperti itu. Maka Nabi kan dulu sampai sempat itu berjalan kaki menyusuri lorong kota Mekah hanya untuk mencari pekerjaan sampai akhir menimba air dibayar 1 korma, 1 timba air itu 1 korma, 2 timba air 2 korma, yang dimana di gurun pasir itu sumurnya dalam-dalam. Tuh, Nabi pernah ditampar itu gara-gara itu, yang menambar. Ceritanya panjang lah. Itu Nabi hanya laki-laki yang punya istri, ya, yang punya pasangan, bahagiakan pasanganmu selagi sempat untuk bisa membahagiakan. Tapi yang dibahagiakan aja dadi wong sing bisa nimara TikTok lah. Iya ora, ki asale sing lanang nyong blokon ki, duwite kandel lah ki ya. Ya anakane kowe, asale sing lanang blokon,
cintanya cinta mati digantung. Ning mati normal berarti cinta biasa. Cintanya apa? Cinta mati digantung. Ning gantung kan gantung terus. Ya, akhirnya dimanfaatkan. Ya, intinya kembali ya. Jadi kalau orang cinta itu seperti itu. Nanti malam-malam jam 1 saja, nggak ada uang, akan mencari akal yang dicintai itu seneng. Primen ke carane men pasangan ini seneng ya. Duit sing kapan gue mewe hadiah gue, ditinggo disit gue traktir, uang sih disenengi. Ya sampai utang. Itu orang-orang yang cinta. Ya, yang terakhir, orang-orang yang cinta itu ia akan memilih kesenangan kekasihnya daripada kesenangan orang lain. Saya suka Turjo, ya saya akan memilih apa yang disukai kamu. Orang cinta itu pasti akan mengetahui apa kesukaan orang yang dicintai. Nyo seneng ge, bojone nyo senenge es krim panda. Dinene es krim panda. Di loro langkah es krimnya tuh, es krim kalau loro pandane ora ketemu. Akhirnya pandane fotokopian. Fotokopi panda, tempelan es krim panda. Jadi kayak gue, nih wong seneng, bakal ngerti sih disenengi wong sing disenengi. Nyo seneng karo kowe, nyo bakal ngerti apa senengane kowe, panganan apa yang disenengi. Orang seneng pedes gak aja. Orang seneng pedes. Salah menempatkan cinta itu bahaya untuk kita. Ya. Bahayanya coba kalau jenengan cinta kepada orang lain, yang dimana orang lain itu sama saja cinta sama jenengan, tapi cintanya tidak tepat, ketemu kepada orang yang tidak tepat. Jenengan berusaha untuk menyenangkan orang yang jenengan cintai kan, mencari kesenangannya, apa yang disukai. Lah yang disukai jenengan mobil Lamborghini gimana? Yang disukai ternyata tas yang branded mahal gimana itu? Yang disukai baju-baju yang ada di mal-mal besar gimana itu jenengan? Tekoro jenengan mumet dase. Makanya apa cinta deleng wonge keprimen, ya. Aja nyapan bukti cinta seperti Habibie ngomong, wong sing dicintai bakal tahu apa yang disukai. Maka lihat siapalah engkau, lihat ya, lihat keadaan dan cinta yang terlebih yang utama kita cintai ialah baginda Nabi dan Allah Subhanahu wa taala dan para ulama-ulama kita, orang tua kita, guru-guru kita. Selebihnya minta sama Allah agar cinta ini diarahkan kepada orang yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafana bi annana rabbana wa asrafna ala laqad asrafna fatub alaina tauban tanzil kulli khawban wastur lana al-awrati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بكسب منا بالمصطفى رسول نعظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد دش الصحب والحمد لله في الباب والتناهي والحمد لله في الباب
Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته